Upaya pembebasan negeri Syam atau Baitul Maqdis Jilid 2. Setelah selesai memulihkan kondisi di Jazirah Arab yang sempat bergejolak pasca wafat Nabi Muhammad SAW dan upaya pembebasan negeri Irak yang sebelumnya dikuasai oleh kekisraan Parsia, Abu Bakar kembali bersungguh-sungguh untuk membebaskan negeri Syam. Wilayah negeri Syam meliputi Palestina atau Baitul Maqdis, Lebanon, Jordan, dan Suriah. Negeri Syam waktu itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi atau bangsa Rum. Ketika mengetahui pergerakan tentara Islam, Kaisar Heraklius yang merupakan kaisar bangsa Romawi Timur waktu itu segera mengumpulkan tentara yang besar jumlahnya guna untuk menghadang pergerakan tentara Islam, hingga tiap-tiap pemimpin tentara pasukan Islam harus melawan pasukan tentara Rum yang jauh melebihi jumlahnya dari tentara Islam. Padahal sebelumnya, sebagai seseorang yang memahami Alkitab, Kaisar Heraklius pernah mengakui dengan lisannya akan kebenaran risalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan akan kemenangan pasukan Islam dalam membebaskan atau menguasai negeri Syam. Artinya, negeri Syam yang sedang bangsa Rum kuasai akan jatuh ke tangan Islam. Kaisar Heraklius berkata kepada para jenderalnya ketika mengetahui pergerakan tentara Islam itu, "Saya berpendapat hendaklah kamu semua berdamai dengan mereka itu. Maka demi Allah, jika kamu berdamai dengan mereka itu dengan kehilangan separuh dari negeri Syam dan masih tetap untukmu yang separuhnya lagi dan sepenuhnya negeri Rum. Begitu itu lebih baik daripada kamu semua dikalahkan di semua negeri Syam dan separuh negeri Rum." Kaisar Heraklius berkata demikian karena ia tahu bahwa pasukan tentara Islam tidak dapat dikalahkan sebagaimana hal ini diberitakan dalam Alkitab. Namun pendapatnya ini ditolak oleh para jenderalnya dan bersiap berperang melawan pasukan Islam. Dalam upaya pembebasan negeri Syam, Abu Bakar mengumpulkan para panglima dari berbagai tempat di Jazirah Arab dan membentuk 4 kabilah perang karena terlebih dahulu ingin merebut atau menguasai 4 wilayah atau negeri yang strategis, yaitu Palestina atau Baitul Maqdis, Yordania, dan 2 kota penting di Suriah, yaitu Damaskus dan Him. Di wilayah-wilayah tersebut menjadi basis kekuatan Romawi di Syam. 4 orang panglima yang diangkat untuk memimpin 4 angkatan perang ini terdiri dari Amru bin Al-As yang akan menuju ke Palestina, Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, Syurahbil bin Hasanah ke Busrah atau Yordania, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Him. Setelah berhasil melaksanakan pembebasan daerah-daerah tersebut, 4 angkatan perang Islam ini kemudian berkumpul di Yarmuk atas saran dan arahan dari Amru bin As. Mereka bersiap untuk melakukan peperangan dengan pasukan Romawi karena melihat kekuatan pasukan Islam yang sangat tidak seimbang dengan lawan yang akan dihadapi, yaitu pasukan Romawi yang besar jumlahnya. Maka mereka mengirimkan surat kepada Khalifah Abu Bakar di Madinah untuk meminta bantuan. Khalifah juga menganggap baik bahwa mereka berkumpul itu. Abu Bakar kemudian mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid yang ketika itu berada di negeri Irak, wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Persia. Dalam suratnya, Khalifah Abu Bakar menulis, "Tinggalkanlah Irak dan pilihlah salah satu orangmu menjadi pemimpin di Irak yang terbaik di antara mereka menurutmu. Setelah itu, berangkatlah sambil menyeleksi orang-orang yang kuat dari saudara-saudara kita yang datang bersamamu dari Yamamah. Kamu dampingi mereka dan kamu prioritaskan mereka yang berasal dari Hijaz. Kemudian pergilah ke Syam dan bergabunglah bersama pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Apabila kalian telah bertemu, maka kamu adalah pemimpin pasukan itu." Sementara masalah ia di negeri Parsi digantikan oleh Mu'sanna bin Harisah. Ia sendiri menuju negeri Syam dengan 10.000 pasukan berkuda. Dalam perjalanannya ke negeri Yarmuk, pasukan itu juga telah menaklukkan negeri-negeri yang dilewatinya. Setelah Khalid beserta pasukannya sampai di negeri Yarmuk, pasukan Islam hendak bertempur dengan tentara Rum secara sendiri-sendiri atau berpecah belah di bawah panglimanya masing-masing. Oleh karena itu, Khalid bin Walid bangun dan menyampaikan khutbah yang isinya menerangkan tentang akibat orang yang bercerai-berai dan bahwasanya pertolongan Tuhan itu terletak pada persatuan. Di antara isi pidato Khalid waktu itu, "Sesungguhnya hari ini tidak sepatutnya kita berbangga-banggaan
hendaklah kita bergiliran dalam memimpin pasukan. Salah seorang dari kita bertugas memimpin pada hari ini dan yang lainnya bertugas memimpin hari esoknya. Sehingga dengan demikian masing-masing dari kalian semua bisa saling menjadi pemimpin. Biarkanlah aku hari ini menjadi pemimpin seluruh pasukan. Orang-orang Islam segera menerima pendapat Khalid tersebut dan menyerahkan pimpinan tentara Islam yang besar itu di bawah Panglima Khalid bin Walid dan mengangkatnya sebagai Panglima tertinggi. Setelah mendapat jabatan sebagai Panglima tertinggi pasukan Islam, Khalid kemudian mengatur tentang tentara Islam itu dengan peraturan yang baik yang sebelumnya belum pernah dikenal oleh bangsa Arab. Strategi dan taktik perang yang diterapkan oleh Khalid benar-benar baru dan berbeda dengan strategi atau taktik yang pernah digunakan dalam perang-perang sebelumnya. Hal ini karena Khalid melihat musuh yang dihadapi merupakan pasukan perang dari negara besar dengan kekuatan militer yang sangat kuat dan strategi perang yang jitu, yaitu bangsa Romawi Timur. Setelah siap segala persiapan dan taktik, lalu Khalid membawa pasukan tentara Islam untuk bertempur dengan tentara Rum dengan jumlah kekuatan 36.000 tentara yang terdiri dari 40 kelompok pasukan berkuda dengan masing-masing kurang lebih 1.000 tentara per kelompok. Di sisi yang lain, tentara Rum juga merupakan tentara yang hebat dan besar jumlahnya dengan kekuatan 240.000 tentara, jauh melebihi jumlah pasukan tentara Islam. Pasukan tentara Romawi ini dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Mahan. Pasukan Romawi keluar dengan keadaan penuh siap siaga perang yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah beberapa kali pertempuran kecil terjadi antara kedua belah pihak, maka pasukan Romawi melakukan serangan dahsyat dan dapat memaksa pasukan Islam meninggalkan posisi-posisinya sehingga dapat memukul mundur tentara Islam. Melihat hal itu, Khalid bin Walid sebagai panglima yang bijaksana berteriak kepada tentara Islam guna membakar semangat mereka. Pasukan Islam yang tadinya sudah dipukul mundur dan hampir saja mengalami kekalahan dapat melakukan serangan balasan terhadap tentara Rum dengan serangan yang dahsyat sehingga beribu-ribu tentara Rum terbunuh. Dengan demikian tentara Islam dapat mengalahkan mereka. Di tengah perang yang sedang berkecamuk, tiba-tiba datanglah surat dari Madinah yang mengabarkan wafatnya Abu Bakar dan diangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Lalu Umar melepas Khalid dari jabatannya sebagai panglima dan digantikan oleh Abu Ubaidah. Akan tetapi berita ini dirahasiakan dulu hingga menunggu selesainya perang. Khalid sendiri tidak terpengaruh oleh keputusan Umar ini dan tetap bertempur seperti biasa, walaupun tidak sebagai panglima tetapi sebagai prajurit biasa. Karena bagi Khalid ia berperang bukan karena Umar tetapi karena Islam. Adapun dalam perang Yarmouk ini dari pihak tentara Islam terbunuh dan menjadi pahlawan syahid sebanyak 3.000 orang. Salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal. Di badannya terdapat luka tidak kurang dari 70 buah karena pukulan pedang, tusukan tombak dan lemparan panah. Perang Yarmouk ini berlangsung selama 6 hari, tepatnya terjadi pada tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi atau tahun ke-13 Hijriah. Meskipun tentara Islam kalah dari segi jumlah kekuatan, namun pasukan Arab Islam dapat memenangkan perang yang terjadi di dekat Sungai Yarmouk, Yordania dan Suriah Palestina ini dan mengakhiri kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium di Suriah. Perang Yarmouk bertujuan untuk membebaskan negeri Syam dari kekuasaan Romawi serta untuk menyebarkan Islam di sana.